Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Ratna Jumiati dari kelas C Prodi TIK semester 1. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi dari mata kuliah Etika TI. Secara singkat, berikut akan saya jelaskan sedikit dari materi-materi tersebut. Yang pertama adalah peraturan dan regulasi Cyber Law. Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu. Cyber Law dapat diartikan sebagai hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya. Cyber Law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktivitas manusia di cyberspace dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ruang lingkup dari Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang, fitnah atau penistaan, hacking, virus, akses ilegal, privasi, kewajiban pidana, isu prosedural, kontrak elektronik, pornografi, perampokan, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah peraturan dan regulasi hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggadaan tidak sah atau suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya seperti film, karya-karya koreografi seperti balet, tari, dan lain sebagainya. Komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan desain industri. Oke, yang ketiga itu adalah aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Aspek bisnis di bidang TI dapat menjadi komponen penting sebelum memulai bisnis. Aspek bisnis di bidang informasi dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya atau sebagai pelaku usaha menjalankan bisnis. Dan dunia teknologi informasi itu juga merupakan suatu industri yang berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun-tahun terakhir ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis dalam bidang TI ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan suatu yang patut dapat disyukuri karena dengan kemajuan tersebut akan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun, tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif. Di antaranya, kemajuan yang telah dicapai tersebut ternyata dapat membawa dampak positif bagi manusia maupun dampak negatif bagi manusia. Yang keempat itu adalah sertifikat keahlian di bidang TI. Sertifikasi keahlian memiliki tujuan diantaranya membentuk tenaga praktik TI yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi, pengembangan profesional yang berkelas. Sertifikasi TI memiliki keuntungan dapat bersaing bagi perusahaan, khususnya dalam pasar global, karena dengan pengetahuan profesional teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah diuji. Tujuan sertifikasi. Sertifikasi
Sertifikasi memiliki tujuan, diantaranya itu membentuk tenaga TI yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Terus sertifikasi juga memiliki jenis, itu jenis-jenis sertifikasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sertifikasi akademik yang memberikan gelar sarjana, master, dan lain-lain. Kedua itu adalah sertifikasi profesi, yaitu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahliannya. Fungsi sertifikasi keahlian di bidang IT itu juga memiliki fungsi, yaitu sesungguhnya sertifikasi di bidang IT begitu penting, yaitu sebagai pembuktian secara legal bahwa Anda benar-benar ahli dalam bidang IT. Pembuktian tersebut nantinya akan menjadi referensi ketika Anda terjun dalam dunia kerja. Fungsi sertifikasi dalam bidang IT begitu penting untuk menuju ke level ahli IT seperti yang Anda harapkan. Kelebihan dari sertifikasi juga memiliki kelebihan dalam sertifikasi keahlian pada manusia. Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja atau pemegang sertifikat tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terus juga bukan cuma kelebihan saja, namun sertifikasi kalian juga memiliki kelemahan, yaitu adalah tingkat pemahaman dan pengertian tentang sertifikasi profesi di masyarakat. Program pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi tidaklah murah. Masih terbatasnya infrastruktur yang berpengalaman atau struktur untuk mengajar agar orang mendapatkan sertifikat tersebut. Di situ juga memberikan transfer knowledge dalam pelatihan berbasis kompetensi. Program sertifikasi profesi belum merata secara nasional di Indonesia. Jadi masih belum merata untuk orang-orang dapat mendapatkan sertifikat atau pelatihan tersebut. Contoh sertifikasi di bidang IT juga memiliki contoh seperti pertama adalah sertifikasi untuk bahasa pemrograman seperti Java dan Microsoft Net. Yang kedua itu adalah sertifikasi untuk database seperti Oracle dan Microsoft. Yang ketiga itu adalah sertifikasi untuk Office. Keempat itu adalah sertifikasi di bidang jaringan. Kelima, sertifikasi di bidang komputer, graphics, dan multimedia. Alasan pentingnya sertifikasi di bidang IT. Alasan pentingnya sertifikasi profesionalisme di bidang IT yaitu adalah pertama, bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan pekerja di bidang IT membutuhkan expertise. Kedua, bahwa profesi di bidang TI dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa bersifat kepercayaan. Nah, begitulah materi-materi yang saya jelaskan, yang saya sudah dapatkan dari mata kuliah Etika TI. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi saya maupun orang lain, dan semoga saja ilmu dan pemanfaatan dari teknologi itu dapat digunakan sebaik mungkin untuk hal-hal positif. Semoga bisa membantu kita semua dalam melakukan aktivitas dalam dunia yang sudah mulai banyak melakukan aktivitas menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.